Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Ayuni dengan NIM 23051204026. Jadi di sini saya akan mempresentasikan database sistem pengelolaan Jatim Park yang telah saya buat. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana deskripsi sistemnya, kemudian tools, IRD diagram, CRU di SQL dan NoSQL, serta aggregation pipeline. Untuk toolsnya, saya gunakan bahasa pemrograman Java di aplikasi Eclipse dan implementasinya menggunakan database SQL dan NoSQL. Deskripsi sistem pengelolaan Jatim Park ini dibuat untuk mengelola data dan aktivitas di taman hiburan secara teratur dan efisien. Sistem ini mencakup pengelolaan data pengunjung, tiket, pegawai event, dan wahana, serta termasuk pembelian dan penggunaan tiket. Dengan sistem ini, pencatatan, pemantauan, dan pelaporan dapat dilakukan lebih mudah untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Ini adalah IRD diagramnya. Jadi di sini di entitas pengunjung melakukan transaksi paket yang diinginkan agar dapat mengakses wahana dan event yang ada di Jatim Park. Lalu untuk entitas Jatim Park ini dia mengatur transaksi yang masuk, lalu menyelenggarakan dan memberi gaji pegawai. Di entitas pegawai dia bertugas untuk maintenance event tiket yang pada saat dibeli pengunjung. Ini adalah physical data modelingnya, hampir sama dengan IRT-nya. Hanya saja di sini saya menambahkan tipe datanya, yaitu di sini ada varchar, text in, kemudian ada date juga, serta desimal. Di sini juga eh, saya berikan penambahan, ada primary key dan foreign key. Baik, untuk implementasi SQL-nya, jadi eh, saya menerapkan pada tabel pengunjung. Jadi di sini untuk membuat eh, tabel pengunjung, kita gunakan create tabel, lalu kita masukkan ID-nya, nama, nomor telepon, dan alamat. Serta diberi yang mana primary key dan diberi tipe datanya tam. Implementasi SQL-nya dia akan menampilkan berupa tabel. Lalu ini untuk create kita gunakan select from tabelnya, untuk offset datanya yaitu alamat, dan key delete kita gunakan delete from tabel ID pegawai. Untuk implementasi di NoSQL, untuk uh, create di collection pengunjung, kita tambahkan saja untuk username-nya ini ID pengunjung, kemudian nama, nomor telepon, dan alamat. Jadi setiap pengunjung itu memiliki username yang berbeda-beda. Kalau ada username yang sama, akan menampilkan username sudah ada dan tidak bisa diinputkan di datanya. Untuk semua data-data yang telah ditambahkan akan disimpan di MongoDB pengunjung collection. Lalu di read kita diinginkan yaitu pengunjung collection dengan find dan iterator. Untuk update-nya kita juga mengambil dari collection yang telah kita pilih, lalu kita gunakan set untuk mengupdate data seperti username, nama, nomor telepon, dan alamat di pengunjung. Untuk delete-nya dengan cara nantinya di GUI kita klik data di tabel lalu kita hapus dengan tombol delete. Untuk aggregation pipeline, salah satunya yang saya implementasikan yaitu di tiket. Jadi
admin dari Jatim Park akan mengetahui tiket mana yang paling banyak dibeli oleh pengunjung dan berapa banyak tiket keseluruhan yang telah dibeli. Jadi di sini saya gunakan grup dan Zoom untuk mengetahui jumlah dari tiket yang dibeli oleh pengunjung. Kodenya di Java. Jadi ini adalah kodenya kurang lebihnya seperti ini. Di sini saya importkan dulu untuk menyambungkan ke MongoDB-nya. Dan ini adalah tambahan-tambahan import untuk mengeksekusi kodenya di program ini. Lalu di public class kita panggil semua collection di MongoDB. Dan ini untuk menghubungkan ke localhost yaitu 27017 di MongoDB-nya. Ini adalah koleksi yang ada di MongoDB. Kita panggil semuanya. Di sini GUI-nya saya menggunakan dua halaman, yaitu halaman user dan halaman admin. Di halaman utama, yaitu halaman di selamat datang akan menampilkan perintah login, yaitu dengan memasukkan username dan password. Jadi di login untuk masuk ke halaman admin. Di sini saya tetapkan yaitu passwordnya admin. Jadi kalau selain admin nanti akan masuk ke halaman user. Halaman admin ini akan menampilkan pegawai, Jatim Park, transaksi, tiket, wahana, event, dan kompensasi. Jadi satu persatu kita ACRUD-kan kecuali transaksi ini. Karena transaksi ini saya ambil eh, jika jika pengunjung membayar tiket, maka hasil transaksinya juga akan tampil di admin. Dan di sini juga saya beri aggregation pipeline di tiket, lalu di wahana dan di transaksi. Ini adalah CRUD-nya dan agregasinya. Ini di halaman user. Di sini saya tambahkan tombol untuk beli tiket, transaksi, dan akun. Jadi eh, tiket yang telah diinputkan oleh admin akan tampil di halaman user, kemudian transaksi yang dilakukan oleh pengunjung juga akan tampil di button transaksi. Untuk akunnya ini merupakan data-data seperti username, nama, alamat, nomor telepon dari pengunjung. Ini adalah semua kodenya. Kita langsung run saja untuk melihat kode ini. Kita masuk ke halaman admin dengan passwordnya admin. Login akan menampilkan tombol-tombol yang ada di halaman admin. Misalnya kita mau inputkan terlebih dahulu tiket yang akan dibeli oleh pengunjung. ID-nya 303, kemudian ID Jatim Parknya. Kita pilih, ini ada pilihan yaitu weekend dan weekday.
karena harganya berbeda. Misalkan 500.000 di sini. Ini adalah untuk pilihan paket yang telah eh, diinputkan di programnya, lalu klik add saja, data berhasil disimpan. Jadi ini adalah tiket yang telah saya inputkan, akan tampil di eh, tabel tabel tiket. Untuk melihat apakah datanya ini sudah tersimpan di MongoDB, kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Di sini database Jatim Park, kita cari yang tiket. Jadi ini adalah tiket-tiket yang telah kita inputkan di GUI Java-nya dan akan menampilkan di MongoDB. Kita juga dapat mengupdate dari tiket itu. Kita klik saja di tabel, lalu kita pilih mana yang akan diupdate. Dia akan menampilkan data yang sudah diubah. Lalu di sini juga ada button pegawai untuk menginputkan data-data pegawai yang bekerja di Jatim Park. Kita coba masukkan data dari pegawainya. Ini posisinya sudah diberikan pilihan, lalu data Rara berhasil disimpan. Kalau menampilkan data, jadi sebelumnya ini adalah data pegawai yang saya inputkan ini tadi. Kalau untuk mengupdate-nya, kita klik saja di tabelnya, lalu ubah datanya dan diupdate. Di button Jatim Park juga seperti itu. Di sini dapat CRUD di untuk data-datanya. Lalu di wahana juga seperti itu. Ini adalah data yang saya inputkan sebelumnya. Di event juga dapat melakukan CRUD dan dikompensasi. Ini adalah data-data dari pegawai. Jadi di ID pegawai ini, ID yang telah kita inputkan di button pegawai akan tampil sebagai pilihan di button kompensasi. Lalu jika kita menghapus di sini data pegawainya, maka di kompensasi juga hanya menampilkan uh, data yang masih ada di database-nya. Lalu untuk di halaman user, kita gunakan password selain admin. Di sini akan menampilkan pilihan beli tiket, transaksi, dan akun. Di beli tiket ini, data-data tiket yang telah dimasukkan di halaman admin akan tampil di halaman user. Kalau ingin membeli tiket, tinggal diklik tabelnya, kemudian bayar sekarang. Misalkan jumlah tiketnya itu 3,
Maka di sini akan menampilkan total pembayarannya dan metode pembayaran yang akan dilakukan oleh pengunjung. Di sini tiket sudah berhasil dibeli, lalu data-data dari pembelian tiket tersebut akan di- ditampilkan di transaksi, button transaksi. Jadi untuk ID-nya saya gunakan random. Di sini total pembayarannya dan ini tanggal transaksi yang telah dilakukan. Ini adalah metode yang dipilih oleh pengunjung. Lalu di halaman di button akun ini berisi data dari pengunjung. Ada username, nama, nomor telepon, dan alamat. Misalkan username-nya kita inputkan sama, maka akan menampilkan username sudah ada. Jadi di pengunjung ini hanya satu pengunjung yang boleh memiliki satu username dan tidak sama dengan orang lain. Jadi transaksi eh, di sini akan ditampilkan juga di halaman admin. Ya, transaksi ini adalah eh, berisi username, ID transaksinya, tanggal, dan total dibayar, serta metode yang telah dilakukan oleh pengunjung. Untuk aggregation pipeline, di sini saya gunakan untuk melihat presentasi pendapatan berdasarkan jenis transaksi. Jadi di sini yang menggunakan metode tunai yaitu sebanyak 1% dan non-tunai sebanyak 98%. Lalu di wahana, saya gunakan aggregation pipeline untuk mengetahui data wahana apa saja yang dalam perbaikan. Misalnya di sini adalah seluncur air. Lalu di tiket, saya gunakan untuk melihat banyaknya tiket yang sering dibeli oleh pengunjung. Jadi ini menunjukkan banyaknya tiket yang telah dibeli dan jenis paketnya ini yang paling sering dibeli adalah Jawa Timur Park 1 plus Museum Dubu dengan totalnya itu 12. Kita juga akan lihat di MongoDB-nya. Jadi semua data-data tersebut berhasil eh, disimpan di MongoDB, misalnya ini di event, kemudian eh, di Jatim Park, kompensasi, pegawai, pembeliannya, data pengunjung, lalu tiket yang diinputkan, transaksi, banyaknya transaksi, dan wahana, data wahana yang telah dimasukkan di database-nya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.